Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran logika algoritma. Kali ini di pertemuan 6 kita akan bahas tentang struktur rekursif. Nah, untuk struktur rekursif sendiri, rekursif adalah suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi nanti ada pemanggilan dirinya sendiri dengan metode rekursif. Nah, nanti contohnya kita lihat seperti apa sih rekursif itu ketika diterapkan. Contoh konsep rekursif sendiri adalah ketika kita menemukan masalah tentang memotong roti, ya, memotong roti tawar secara tipis sampai dengan habis. Artinya dalam satu roti itu akan dilakukan potongan secara berulang-ulang gitu ya. Potongannya akan dipotong terus sampai dengan ditemukan kondisinya habis. Nah, algoritmanya jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongannya itu dianggap selesai. Dan algoritma kedua, jika roti masih bisa dipotong, ya, potong tipis dari tepi roti, lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Gitu. Nah, ini analoginya seperti ini untuk rekursif. Jadi, jika masih bisa dipotong, potong tipis terus gitu ya, sampai kondisinya selesai atau habis. Contoh fungsi rekursif sendiri ada 4. Yang pertama di sini ada fungsi pangkat, kemudian yang kedua faktorial, yang ketiga Fibonacci, dan yang keempat menara Hanoi. Nah, dari 4 ini nanti kita lihat penerapannya bagaimana ya, dari mulai fungsi pangkat, faktorial, Fibonacci, sampai dengan menara Hanoi ketika menggunakan fungsi rekursif. Pertama, fungsi pangkat. Ya, fungsi pangkat ini menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Ya, 10 pangkat n ini nanti bilangannya pangkat berapa gitu ya. Secara notasi, fungsi pangkat itu dimulai 10 pangkat 0. Ya, 10 pangkat 0 itu 1. Ini secara notasi ya. Kemudian 10 pangkat n berarti sama dengan 10 dikali 10 n-1. Ya, sampai dengan nanti diketemukan kondisi terakhir ditutup dengan 10 pangkat 0. Ya, mau dia pangkatnya berapa, mau pangkatnya 9, mau pangkatnya 5 gitu ya. Nah, nanti akan di drop down sampai dengan diketemukan kondisi terakhir adalah 10 pangkat 0 gitu ya. Nah, contoh di sini 10 pangkat 3. Berarti nanti kita merujuk ke rotasi nomor 2, 10 pangkat n gitu ya. Berarti sama dengan 10 dikali 10 pangkat n-1. Nah, berarti kalau di sininya 3, berarti sama dengan 10 dikali 10 pangkat n-1 berarti 3-1, 2 gitu ya. Nah, ini notasi pertama. Nah, sampai di sini belum diketemukan kondisi 10 pangkat 0. Belum, berarti dipanggil lagi. 10 pangkat 2 ini dipanggil lagi. 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1. Ya, dikurangin lagi, n-1 lagi. Belum diketemukan lagi 10 pangkat 0, panggil lagi dirinya sendiri, gitu ya. 10 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 0. Nah, ini di sini 10 pangkat 0-nya sudah diketemukan, tetapi masih ada notasi 10 kalinya di sini. 10 dikali. Nah, diturunkan lagi. Nah, diketemukanlah 10 pangkat 0 sama dengan, nah di sini kalian tidak perlu tulis lagi 10 dikali berapa gitu ya. Tidak, karena 10 pangkat 0 sudah ditentukan notasinya adalah sama dengan 1 untuk fungsi pangkat. Nah, contoh di sini untuk penerapan fungsi pangkat menggunakan Python gitu ya. Jadi nanti kalian bisa coba coding ini ketika memasukkan nilai X-nya 10, Y-nya 3. Nah, berarti nanti X-nya ini nilai bawahnya, Y-nya itu nilai pangkatnya. Ya, berarti 10 dipangkatkan 3 sama dengan 1000 gitu ya. Nah, di sini.
Ini input nilai X, input nilai Y gitu ya. Print, nah, persen D dipangkatkan 3 sama dengan, nah, gini ya, X, Y pangkat. Nah, di sini untuk fungsi pangkat sendiri, ya, dia akan memanggil dirinya sendiri, yaitu setiap nilai X dan Y di input akan dikirimkan ke fungsi pangkat melalui parameter variabel X dan Y. Ya, berarti nanti ya, nilai ini di input, ya nilainya di input, dikirimkan ke parameter pangkat. Nih, dikirimkan ke parameter pangkat melalui variabel X dan Y gitu ya. Kemudian selama nilainya bukan 0, maka fungsi pangkat akan terus memanggil dirinya sendiri. Dan nilai Y akan selalu berkurang. Ya, berkurang 1, Y min 1 sampai kondisi terpenuhi dan perulangan dihentikan. Artinya gini, selama nilai Y-nya bukan 0, nah, ya, berarti kan akan merujuk ke kondisi ini. Nih, dia akan berulang terus. Kalau dijabarkan program tadi, ya akan menghasilkan seperti ini. Dia akan berulang terus sampai menemukan kondisinya sudah tidak bisa dijabarkan lagi, tidak bisa memanggil dirinya lagi. Artinya selesai gitu ya. Kalau kita merujuk statement ini, tuh, sampai kondisinya terpenuhi dan perulangan dihentikan, gitu. Jadi program tadi kalau dijabarkan ya akan seperti penjabaran yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ya, di drop down dari 10 pangkat 3 ke 10 pangkat 2 ke 10 pangkat 1 sampai dengan 10 pangkat 0. Ya, di dalam program itu akan berjalan seperti itu. Next, selanjutnya yang masih anggota rekursif adalah faktorial. Faktorial ini cirinya, nah di sini 0 tanda seru sama dengan 1. Ya, N pakai tanda seru sama dengan, atau N faktorial ya disebutnya, sama dengan N dikali N min 1 faktorial. Nah, di sini dengan syarat N-nya harus lebih besar dari 0. Ya, notasinya, nah, tetap mau pangkat, mau faktorial, itu akan merujuk ke notasi pemrograman. Faktorial 0 sama dengan 1. Nah, ini awalnya. Faktorial N sama dengan N dikali faktorial N min 1. Nah, N-nya ini nanti bilangannya berapa? Contoh, faktorial 5, berarti N-nya 5. Sama dengan N, berarti sama dengan 5, dikali faktorial N min 1, dikali faktorial 5 min 1, 4. Ya, 4. Belum ketemu nilai awal, belum ketemu nilai faktorial 0 ya. Turunin lagi. Panggil lagi faktorial 4. Faktorial 4 sama dengan 4. Ya, N-nya dikali faktorial N min 1, jadi 3. Belum ketemu, turunin lagi. Faktorial 3 dikali faktorial 3 sama dengan 3 dikali faktorial 2. Belum selesai juga. Turunin lagi. Faktorial 2 sama dengan 2 dikali faktorial 1. Belum ketemu ya, belum ketemu juga faktorial 0. Turunin. Faktorial 1 sama dengan 1 dikali faktorial 0. Berarti sudah ketemu nilai awalnya. Berarti faktorial 1 sama dengan 1 dikali 1. Gitu ya. Hasilnya 1. Karena ini nilai awal nih. Faktorial 0 itu nilai awal. Nah, ini contohnya. Hitung 5 faktorial. Maka dapat dilakukan secara rekursif dengan cara nih. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial. Turunin lagi, rekursif lagi 4 faktorial. Ya, 4 dikali 3 faktorial berarti 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Turunin lagi 3 faktorialnya. Berarti sama dengan 3 kali 2 faktorial. Berarti 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Turunin lagi 2 faktorial. 2 dikali 1. Ya, 1 faktorial. Ya, tanda faktorialnya ada di sini. Sehingga 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 120. Ya, jangan salah. Ya, 5 faktorial itu jangan sampai kalian salah
persepsi cara ngitungnya, bukan 5 dikali 5 atau 5 dikali 1, tidak. Tapi menurunkan bilangannya dari 5 faktorial turun sampai dengan 1 faktorial. Gitu ya, turun sampai dengan 1 faktorial menjadi hasilnya perkaliannya 120 gitu ya. Itu jika menghitung bilangan secara faktorial. Mau 5 faktorial, mau 6 gitu ya, mau 10 faktorial. Tetap caranya sama dengan mendrop downkan bilangan sampai dengan ketemu 1 faktorial. Nah, ini contohnya ya, contohnya faktorial. Bilangan 5 faktorial. Nah, berarti kan 120 hasilnya. Kalau diterapkan ke program seperti ini. Bilangannya dimasukkan berapa, nanti faktorialnya berapa. Nah, penjelasannya, pada saat dijalankan, program akan meminta memasukkan bilangan pada variabel bilangan. Nah, ini. Masukkan bilangan, variabel yang menampung adalah bil. Kemudian, bilangan akan dikirim ke fungsi faktorial lewat parameter A. Bilangan ini, ya, bilangan yang dimasukkan akan dikirim ke faktorial melalui parameter A, ya, ke variabel faktorial dengan parameter atau variabelnya di sini A, yang mewakili nanti ya. Faktorial bil, ya, nanti akan diwakili oleh A. Kemudian, selama nilai A tidak sama dengan 1, maka fungsi faktorial akan terus memanggil dirinya sendiri. Perulangan akan berhenti ketika nilai sama dengan 1. Ya, kita merujuk ke sini. Nih, perulangan akan berhenti ketika nilainya sama dengan 1 di sini. Nah, berarti langsung kaliin semua bilangannya. Ya, seperti itu. Penjabarannya seperti ini, gitu ya. Dari program yang dibuat menggunakan Python. Jadi seluk-beluknya kalian harus tahu juga cara ngitung manualnya seperti apa. Ketika kita menggunakan aplikasi, running itu hal biasa. Tapi ketika kita harus menghitung secara manual, nah itu kita harus tahu penjabarannya. Oh, program tersebut bisa jalan atau running dengan logika seperti ini, gitu ya. Selanjutnya kita bahas tentang Fibonacci, ya, yang masih anggota rekursif juga. Fibonacci mempunyai deret seperti ini, gitu ya, bilangannya. Nah, nanti secara notasi pemrograman, Fibonacci itu ditulis seperti ini. Ini yang pertama. Fibo 1 sama dengan 0. Dan Fibo 2 sama dengan 1. Nih, lihat nih ketetapannya ya. Ini nilai awalnya. Ya, perhatikan nilai awal Fibo 1 sama dengan 0. Fibo 2 sama dengan 1. Artinya kalau udah ketemu Fibo ini, nilainya sudah berhenti. Stop, tidak bisa dijabarkan lagi. Rumusnya, ya, di step kedua, Fibo N, ya, bilangannya berapa, sama dengan Fibo min 1 plus Fibo, ya, N min 2. Ya, yang pertama, Fibo N min 1 plus Fibo N min 2. Ini rule-nya. Contoh, kalau disuruh nyari Fibo 5. Nah, itu bagaimana? Berarti kita merujuk ke skema nomor 2 ini. Ya. Berarti Fibo 5, Fibo N min 1. Ya, 5 ini di N min 1 kan menjadi Fibo 4. Terus plus Fibo N min 2. 5 di min 2 menjadi Fibo 3. Nah, ini masih di skema pengurangan N min 1 dan N min 2. Belum ketemu nilai awal. Ya, belum ketemu Fibo 1 dan Fibo 2. Kalau ketemu ini berhenti. Turunkan lagi, rekursif lagi. Fibo 4, ya, sama dengan N min 1, berarti Fibo 3, dan 4 untuk plusnya, berarti Fibo 2 didapat dari N min 2. 4 dikurang 2, berarti Fibo 3 plus Fibo 2. Belum ketemu, turunkan Fibo 3-nya. Fibo 3 sama dengan Fibo 2. Nah, ini udah ketemu nih. Ini yang pertama, Fibo 2 sama dengan 1 plus Fibo 1. Ketemu nilai awal, Fibo 1 sama dengan 0. Berarti ketika di Fibo 3 sudah tidak bisa diturunkan lagi karena Fibo 3 itu sudah menemukan Fibo 2 plus Fibo 1 atau nilai awalnya. Gitu, berarti di sini rekursifnya berhenti gitu ya.
Nah, contohnya di sini contoh dari Fibonacci ketika dimasukkan bilangannya 5 deretnya, ya. Nah, ini nanti penjelasannya dulu saya bahas. Di sini Fibonacci-nya adalah bilangan yang memiliki suku awal 0 dan 1, ya. Fibonacci itu adalah bilangan yang memiliki suku awal 0 dan 1. Dan suku berikutnya adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Ya, dua suku sebelumnya. Kita lihat dulu sebelum ke poin ketiga. 0 dan 1. Ya. Berarti bilangan berikutnya 1 dijumlahkan. Ya. Kemudian di suku berikutnya penjumlahan dari 1 plus 1. Berarti di sini 2. Gitu ya. Kalau dimasukin 5 nih, berarti ada 5 kan, 5 bilangan ya. Kemudian suku berikutnya penjumlahan dari 1 dengan 2. Hasilnya 3. Gitu ya. Nih, diambil dari sini. Ini rumusnya. Ya. Kemudian kita masuk ke penjelasannya lagi. Fungsi Fibonacci akan terus memanggil dirinya ketika nilai n bukan bernilai 0 atau 1 dengan melakukan proses penjumlahan Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Oh. Ya. Berarti ketika nilainya tidak memenuhi Fibo 1 0 dan Fibo 2 1, berarti akan terus melakukan perulangan. Tetapi ketika nanti nilainya ketemu Fibo 1 atau Fibo 2 gitu ya, berarti di situ rekursifnya akan berhenti. Ya. Sesuai dengan statement ini ya diperkuat, jika bukan bernilai 0 atau 1 maka akan melakukan proses terus. Nah, berarti tadi merujuk ke nilai awal Fibo 0 dan Fibo 1. Ya, gitu. Fibo yang nilainya 0 dan Fibo yang sama dengan 1 gitu ya. Merujuk ke statement tadi. Berarti semakin kuat bahwa jika tidak memenuhi syarat ini, Fibonacci itu akan terus berjalan dengan formula Fibonacci n-1 dan Fibonacci n-2. Selanjutnya, ada menara Hanoi, ya, rekursif dengan konsep menara Hanoi. Perlu diingat menara Hanoi ini akan mempunyai 3 tiang. Tiang asal, tiang bantuan, dan tiang tujuan. Sebenarnya kita hanya terfokus ke tiang asal dan tiang tujuan pada aslinya, gitu ya. Pada aslinya kita hanya terfokus itu. Tetapi perlu diingat juga, kita butuh tiang bantuan agar proses pemindahan dari tiang asal ke tiang tujuan itu berjalan dengan lancar. Ya, tidak ada masalah ketika rekursifnya. Ya. Nah, di sini jika n-nya sama dengan 1, maka langsung pindahkan saja piringan dari tiang A ke tiang C dan selesai. Artinya cuma satu piringan nih, pindahin aja langsung ke sini. Karena kan fokusnya tiang asal dengan tiang tujuan. Pindahkan n-1 piringan yang paling atas dari tiang A ke tiang B. Ya. Jika n-nya misalkan 2 ya atau 3, paling atas pindahin dulu dari tiang A ke tiang B. Karena kan dasarnya gini. Ketika basically-nya menara Hanoi-nya di tiang asal bentuknya seperti ini, nanti di tiang tujuannya pun harus seperti ini, gitu. Tidak boleh terbalik, yang kecil di bawah, itu yang gede di atas ya. Seperti piramida terbalik, itu nggak boleh. Asalnya di A, ya begini, ketika ketujuannya pun harus seperti itu lagi. Ya, yang paling besar di bawah dan paling kecil ada di atas. Seperti konsep piramiding. Gitu ya. Berarti kalau misalkan 3 nih, atau 4 piringan gitu ya. Berarti yang paling atas pindah dulu ke sini sebagai bantuan untuk guna memindahkan yang lain ke tiang tujuan. Gitu. Ya. Nah, langkah pemindahan atau notasi pemindahan dari menara Hanoi ya, pada dasarnya kan menara n-nya itu jumlah piringannya, tiang asal, tiang bantu, tiang tujuan. Ini konsepnya. Untuk jumlah piringan lebih besar 1 dapat dibagi menjadi 3 notasi. Tinggal pilih.
Mau yang pakai pertama, ya, N-1 asal tujuan, kemudian bantu. Mau konsep yang kedua, N asal, N itu N itu piringan ya, piringan keberapa, asal, tiang bantu, tiang tujuan. Poin ketiga, N-1, tiang bantu, tiang asal, tiang tujuan. Terserah mau pakai yang mana, gitu ya. Tapi kalau saya pakai yang poin nomor 2. Karena pada prinsipnya dari asal dulu, baru ke tujuan. Nah, tiang bantu nanti sebagai membantu pemindahan piringan, supaya nanti di tiang tujuannya terbentuk rapi. Saya pakai konsep nomor 2. Nah, ini ada piringan, ya. Ini langkahnya, ada 15. Nah, dari mana 15? Nah, saya next dulu ya. Kita lihat dulu di slide berikutnya. Ini ada 4 buah piringan. Ya, ilustrasinya nih, ilustrasi yang ini 4 piringan. Ya, 4 piringan. Berarti akan menghasilkan 5 langkah. Kok tahu kita dapat 15 langkah itu dari mana? Ada rumusnya gitu ya. Rumus langkah pemindahan itu 2 pangkat N-1. 2 pangkat N-1. Artinya 2 pangkat 4, ya piringannya 4, berarti 2 pangkat 4, 16, dikurang 1, berarti 15. Akan terjadi 15 langkah jika piringannya ada 4. Gitu ya, ada 4 buah. Ya, didapat dari mana? Nah, ini bisa saya ilustrasikan. Kita bisa ilustrasikan di sini nih. Ya, kita buka dulu. Nah, di sini dis 6. Ya, saya turunkan 4 nih, pakai panah ini. Ini naikin, ini turunin. 4. Berarti di sini nih udah ketahuan nih, minimum move itu ada 15. Ya. Sebenarnya dari web ini kalian bisa ngelihat proses permindahannya. Tapi kalian harus jeli juga. Nih, saya ambil contoh. Ini kan ada solve. Ketika diklik, ini dia akan pindah tuh. Menunjukkan cara pemindahannya piringan mana dulu. Tuh, ada berapa kali pindah gitu ya. Kalau kita pakai solve-nya. Oh, begitu cara pindahnya. Berarti kan 15 perpindahan. Nah, cara manualnya gimana? Ya. Cara manualnya didapat dari mana? Ini. Tuh. Kalian harus tahu juga cara memindahkannya. Dan ini kalian harus paham. Mendetailkan langkah pemindahan. Di sini move. Langkah pertama. Pindahkan piringan pertama dari tiang A ke tiang B. Karena saya fokusnya dari tiang asal ke tiang tujuan. Berarti tiang bantu di tengah itu C. Ya. Pindahkan ya dari A ke B. Kita pindahkan sekarang. Dari A ke B. Oh. Coba misalkan ya saya ulang. Disuruhnya A ke B, kalian pindahin dari A ke C. Bisa nggak? Bisa saja. Tetapi nanti ada step yang berantakan gitu ya. Makanya solve ini itu akan menjelaskan langkah demi langkah. Tapi ya pendetailan yang tadi, ya pendetailan seperti ini, nah ini kalian harus tahu biar ketika pindah tidak salah langkah. Gitu ya. Dari A ke B. Nah, gitu. Ini di sini. Yang kedua, langkah kedua, pindahkan piringan kedua dari A ke C. Nah, berarti tiang bantunya B. Piringan kedua dari A ke C. Nah, ini nanti kalian pindahkan seterusnya kalau kalian membuktikan gitu ya. Membuktikan menara tadi, benar nggak sih langkah yang tadi pakai pindah-pindahnya gimana, seperti itu gitu ya, benar nggak? Nah, buktikan nanti, kalian terusin. Pindahin ke sana kemari, dan dari langkah yang saya sudah jabarkan di sini. Ya, ingat ya, dan perlu kalian ingat juga, ini cara cepatnya tadi, solve. Tuh, 1 di sini, 2 ke sini, yang 1 pindahin ke sini lagi.
Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat nih perpindahan begininya, pelan-pelan, buktikan dengan cara tadi, ya, pendetailan tadi yang saya kasih tahu. Benar nggak sih penjabarannya gitu, ya. Jadi kalian harus paham juga perpindahannya satu demi satu seperti apa. Nah, saya rasa untuk penjelasan konsep rekursif dari mulai pangkat, faktorial, Fibonacci, ya, sampai dengan terakhir ini adalah konsep menara Hanoi, sudah saya sampaikan semua ke kalian. Ya, mudah-mudahan rekursif ini bermanfaat ya, untuk bagaimana kalian menerapkan sebuah pemanggilan dirinya sendiri gitu ya. Ya, pemanggilan dirinya sendiri dengan metode rekursif. Jadi rekursif ini identik dengan perulangan biasanya. Ya, karena dia berulang terus sampai memenuhi kondisi yang diinginkan. Ya, dengan syarat seperti tadi sudah dijelaskan beberapa sebelumnya dari mulai pangkat, faktorial, Fibonacci dan terakhir Hanoi. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kalian. Terima kasih untuk perhatiannya di video pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.